Hadis yang urutan ketiga nomor 4 dalam urutan makro. Anna Aisyata akhbarathu. Bahasanya Aisyah memberitahukan kepadanya. Nanya siapa? Ya, rawi sebelumnya. Apa yang diberitahukan Aisyah? Ya. Datang kepada Rasul. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ata yaitu suaminya talaqani, mentalak aku. Ya. Batta talaq, batta meletak. Kan? Jadi lagi. Tolak bittah itu batta itu sama dengan tolak bain kubro. Tolak 3. Bisa juga berarti artinya sesungguhnya Rifa'ah mentolakku dengan sebenar-benar tolak. Sebenar-benar tolak itu tolak bain kubro. Batta talaq, maka batta. Ya. Maka nanti gimana? Paham maksudnya nggak jelas, nggak tahu saya ngertinya dah. Bentar. Kita coba di apa? Tolak ini dia telah mentalakku, batta talaq dengan sebenar-benarnya talak. Ya. Ya. Dengan tolak yang secara mutlak tidak lagi bisa kembali. Pokoknya itulah maksudnya itu, atau begini. Telah menceraikanku dan mengokohkan perceraian itu denganku. Berarti kan sudah benar-benar bercerai, itu tolak bain kubro. Coba terus. Sungguhnya aku kemudian menikah setelahnya. Setelah siapa? Setelahnya dengan Rifa'ah. Abdurrahman ibn Zabir dengan Abdurrahman anaknya Zabir Al-Qurazi dari suku Qurazi. Ya. Wa inna ma ma'ahu, dan sesungguhnya ketika bersamanya mislul khutbah. Ya. Khutbah itu bahasa kiasan itu. Khutbah itu bahasa kiasan, itulah halusnya bahasa dalam hadis itu kan. Mislul khutbah, seperti ujung kain. Ya. Ujung kain itu apa? Lembut. Lembut, tidak punya kekuatan. Lemah. Atau bahasa kita sekarang, mohon maaf, impoten. Tapi itu dibahasakan dengan mislul khutbah. Wa inna ma ma'hu mislul khutbah. Sesungguhnya bersamanya itu atau miliknya itu seperti ujung kain saja. Dan sesungguhnya apa yang bersamanya? Ya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, la'allaki turidin. La'alla ini mudah-mudahan. Kan? Kiranya gitu. Barangkali kamu ini la'allaki turidin, barangkali engkau ingin antarji'i ila Rifa'ah, untuk kembali atau rujuk kepada Rifa'ah. La, tidak boleh, hatta yaduqa usailatati, sebelum sehingga si Abdurrahman bin Zabir ini merasakan dari madumu, sedikit dari madumu, wa taduqi usailatau, dan sebaliknya. Ya, dia merasakan madumu artinya merasakan hubungan suami istri, hubungan seksual, dan kamu pun merasakan hubungan seksual dengan dia. Nah, sementara Abdurrahman itu mislul khutbah, gimana mau berhubungan? Di situ yang disebutkan secara eksplisit. Jadi inna Rifa'ata talaqani, sesungguhnya Rifa'ah menceraikanku, fabatta talaqi, dengan menguatkan atau mengokohkan perceraian itu dengan berarti tolak bain kubro. Habis masa iddah. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi. Zabir Al-Qurazi. Wa inna ma ma'ahu, dan sesungguhnya bersama dia itu artinya kemampuan dia bersama alat kelaminnya itu untuk berbuat hubungan suami istri hanya mislul khutbah, semisal ujung kain. Nah, khutbah ujung kain tentu lemah. Nah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turidina an tarji ila rifa'ah. Barangkali kamu ingin kembali kepada rifa'ah? La, enggak bisa. Kira-kira begitu. La, enggak bisa. Kamu enggak bisa kembali kepada rifa'ah sebelum atau sehingga yazuku musailataki. Sehingga dia siapa? Suamimu yang kedua. Suamimu yang kedua merasakan hubungan suami istri denganmu. Dan watazuki, dan kamu pun merasakan nikmatnya hubungan suami istri dengan Abdurrahman. Kalau belum itu terjadi, tidak bisa untuk kembali kepada suami yang pertama. Berarti intinya, kalau hanya sekedar nikah tanpa hubungan seks suami istri, belum bisa menjadikan dia kembali kepada suami pertama. Berarti jatuh kepada syarat. Syarat. Ma'dukhul itu syaratnya. Itu makanya secara tekstual Nabi mengatakan hatta yazuku usailatak, sehingga dia Abdurrahman itu merasakan madumu, nikmatnya berhubungan suami istri denganmu, wa tazuki usailatahu, dan kamu merasakan nikmatnya hubungan seksual dengan dia. Itu syaratnya. Ya. Nah, baik. Kitab tolak bab man ajazat tolak salas. Bab siapa yang membolehkan tolak 3, itu maksudnya tolak 3 secara sekaligus. Nah, artinya begini, saya tolak kamu 3 kali. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Apakah langsung jatuh tolak 3 atau dihitung tolak 1? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa tolak yang diucapkan 3 kali dalam satu waktu hanya 1 tolak. Ada hadisnya. Cuman hadis ini diperselisihkan. Hadis itu letak persoalannya nanti. Sebagian mengatakan hadis itu tidak bisa dijadikan dalil karena ada kelemahan. Itulah kajian hadis kelebihannya. Kalau begitu, tetap jatuh tolak 3. Bukan tolak 1. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya ini. Coba kita lihat. Yang ijazah rumah itu Mas? Yang mana? Ijazah rumah terkait tolak 3 jatuh 1 atau 3? Ada nanti pembahasannya itu. Ada di video itu. Belum dikirim ya? Belum ya? Udah. Yang lama mungkin yang bukan baru ya. Apa yang saya kemarin? Enggak. Oh belum. Sudah. Antum sudah itu. Yang bukan baru kan? Iya, yang baru. Ini belum lain. Nanti saya kirim. Kan? Makanya sudah ini dulu. Sudah bukan baru. Lawan saat itu kan dulu. Tenang, Pet. Ustaz masih koordinator Rohil, Pet. Jadi Ustaz fair nanti kalau mana Ustaz di Dumai dan bukan baru. Artinya video saya itu kemana saya melatih serahnya ke mereka semua. Tapi boleh saya share. Boleh. Tapi kalau yang lain yang bukan pelatih jangan. Biar nanti pelatihnya nanti bingung pula. Misalkan Dumai belum. Maka nanti saya saatnya gitu kan. Nanti jangan dulu. Kalau saya pelatih baru. Akhbarathu, memberitahunya artinya Aisyah menyampaikan informasi kepada seseorang. Bin Zubair. Imro'ah sudah, Rifa'ah sudah. Inna Rifa'ah tolak ini, tabatta tolaki, maka menceraikan aku dengan tolak ba'in. Tolak 3 yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali setelah ada muhallil. Wa ini nakatu ba'da, saya menikah setelah itu. Wa inna mamam bislul khutbah. Nah, ini kiasan untuk ketidakmampuan dalam berhubungan suami istri. Bislul khutbah itu. Lallaki turidina. Jadi, mungkin engkau ingin rujuk kepadanya? Kepada Rifa'ah? La, kata Nabi. Tidak boleh. Hatta, yang tadi itu. Berarti ini tempatnya bertanya. La'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Bukan bertanya untuk memberikan jawaban, enggak. Tapi kira-kira gimana itu? Ketika dia mengadu, dia mau balik itu gimana? Nah, berarti mau balik lagi ke Rifa'ah gitu. bisa begitu. Jadi ketika mengadukan suaminya Abdurrahman itu tak bisa karena lemah,
Kata Nabi, barangkali kamu mau rujuk dia. Langsung Nabi mengatakan, tidak bisa. Tidak bisa. Sampai melakukan syarat tadi. Nah, itu kira-kira. Ini panjang juga sarannya kayaknya. Ini ada di halaman juz 5 ya. 174. Fathul Bari 5 274. Oh, salah. Saya bilang ini siapa sih? Ya. Si istri ini ingin kuluk ya? Bukan. Dengan dia kembali kepada suami yang pertamanya. Iya. Belum ada pembahasan ke situ kayaknya. Ini terkait dengan kembalinya kepada suami pertama. Coba kita lihat. Ini hadis berada pada bab orang yang membolehkan tolak 3. Adapun kebanyakan mengutip dalam bab ini orang yang memperbolehkan. Dalam judul bab ini terdapat isyarat bahwa di antara ulama salaf terdapat ulama yang tidak membolehkan talak 3. Itu kenapa? Karena bagi mereka tolak itu sesuatu yang sangat dibenci. Karena mereka begitu merasa mesti mentaati Allah, harus taat kepada Allah sepenuhnya, sementara ini dibenci oleh Allah, maka sebagian merasa tolak 3 tak ada. Tak ada perceraian dalam Islam. Selalu begitu. Karena begitu sangat dibenci, walaupun sebetulnya mubah. Nah, atau barangkali maksud mereka ini tidak menyukai bainuna al-kubra atau talak bain al-kubra. Nah, kemudian yang tidak boleh rujuk kecuali jika istri telah menikah dengan laki-laki yang lain. Dasarnya mereka mengatakan ini adalah abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perkara tolak. Kemudian Sa'id bin Mansur meriwayatkan anna Umar iza utiya bi rajulin talaqa ibrata salasa au ja'azah. Tapi ini bukan menunjukkan Umar menentang hukum talak. Sesungguhnya Umar bila didatangkan kepada laki-laki yang menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, dia memukul punggungnya. Marah dia. Seharusnya akan ditalak. Karena perbuatan dibenci. Karena talak itu perbuatan dibenci Allah. Dipukul Umar punggung laki-laki tadi. Begitu juga maksudnya mereka mengatakan talak tidak terjadi bila dijatuhkan 3 kali sekaligus. Ini panjang bahasa ada di video nanti ya. Cuman saya sampaikan beginilah. Sebagian ulama ada yang memahami kalau tolak 3 sekaligus itu tak jatuh 3. Karena ada hadis. Tapi mayoritas mengatakan tetap jatuh tolak 3. Tetap jatuh tolak 3. Karena hadis yang mengatakan tetap jatuh tolak 1 itu dianggap dhaif. Itu dianggap lemah, berarti yang dipakai yang menjatuhkan tolak 3 sekaligus itu sah sebagai tolak 3, bukan tolak 1. Nah, itu ada di dalam Fathul Bari halaman 59 ya, halaman 59.
126. Oh ya, ini dia. Nama babnya orang yang bolehkan taktikal. Jadi ini harus dibaca dari awal. Tapi panjang ya. Baik, kita coba dari awal lah pada bab ini. Dalam bab ini hadis yang kita bahas itu hadis ketiga itu. Hadis pertamanya ini dia. Harus dari situ bacanya. Awalnya begini. Bab orang yang membolehkan tolak 3 sekaligus. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratani. Tolak itu hanya 2 kali. Setelah 2 kali, fa imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsanin. Itu dalam surah Al-Baqarah. Pada juz yang kedua. Tolak itu hanya 2 kali. Setelah 2 kali, fa imsakun bima'ruf, maka dia harus memilih apakah dia menahan perempuan tadi, istrinya tadi untuk kembali kepadanya, atau tasrihun bi ihsan, atau dia lepas dengan cara yang ihsan. Apa maksud at-talaqu marratani? Tolak hanya 2 kali untuk bisa kembali rujuk kepada istrinya. Cuman caranya, seorang istri yang sudah ditolak 1, kalau dia kembali setelah masa iddah, ulang nikahnya. Kalau kembali semasa iddah, kembali begitu saja. Tidak ada yang lain lagi. Itu diberi kesempatan sekali. Kemudian berjalan waktu 1-2 tahun, dia tolak lagi istrinya. Nah, berarti itu adalah tolak yang kedua. Kalau dia kembali sebelum masa iddahnya habis, silakan kembali begitu saja. Kalau kembali rujuk setelah masa iddah habis, ulang nikahnya. Berjalan waktu 1-2 tahun, dia tolak lagi, berarti tolak ketiga. Maka setelah tolak ketiga itu, pada masa iddah, Allah berikan pilihan, apakah imsakun bima'ruf, menahan istrinya tetap kembali menjadi istrinya, atau tasrihun bi ihsan, atau dia lepas, dia istirahatkan perempuan tadi dari istrinya. Istirahatkan berarti dia ceraikan. Menjelang masa iddah habis. Kalau sudah habis masa iddah, maka tidak ada lagi istilah imsak dengan tasrih, berarti ditetapkan perceraian tolak bain kubro. Berarti tolak yang tak bisa dirujuk kecuali kalau sudah ada muhallil. Nah, dari situ mulainya. Jadi Ibnu Zubair pada masa sakitnya dia mentolak. La ara antarisa mabtuta. Jadi dia berkata, saya tidak melihat bahwa perempuan yang ditolak secara tolak bain kubro itu, saya tidak melihat dia mendapat warisan. Nah, di sini masalah dimulai. Nah, artinya apa? Menurut Ibnu Zubair, perempuan yang ditolak dengan tolak kubro, bain kubro, dia tidak lagi mendapatkan warisan kalau mantan suaminya meninggal. Wa qala Sa'bi berpendapat dia tetap mendapat harta warisan. Nah, wa qala Ibnu Subrumah, ini perkara lain. Tazawwaju izan qadat al-iddah. Dia boleh menikah kalau sudah berakhir masa iddahnya. Qala na'am, ya. Qala araita in mata zaujul akhar faraja'a an zalik. Sekarang belum berakhir masa iddah,
Kemudian apa namanya? Bagaimana kalau dia mati, suaminya meninggal, suami yang sedang dia pakai itu meninggal, bolehkah dia langsung kembali kepada suami pertama? Itu masalahnya. Ini yang dibahas dalam bab ini. Tapi ini sudah meluas ya. Hadis kita tadi hanya masalah riba tadi. Cuman dari awal bab itu yang dibahas di sini. Jadi seorang perempuan, ini suami kedua. Suami kedua, ketika suami kedua ini meninggal, apakah dia bisa langsung bisa kembali kepada suami pertama, atau dia mesti menunggu masa iddah? Itu persoalannya dalam bab ini. Nah, sekarang kita lihat. Oh ya, langsung kepada hadis berikutnya yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab ini dia keterkaitan bahwa Uwaimir al-Ajlani datang kepada Asim bin Adi al-Ansari. Dia mengatakan, "Ya Asim, araita rajulan wajada imra'atahu ma'rujulan ayaktuluhu fayaktuluna am kaifa yaf'al?" Kata Uwaimir, dia tanyakan kepada Asim, "Wahai Asim, bagaimana pendapat Anda? Seseorang yang menemui istrinya bersama laki-laki lain, artinya berzina. Apakah laki-laki ini boleh membunuh laki-laki yang berzina dengan istrinya tadi, sehingga kalian pun akan membunuh dia?" Maksudnya, seorang suami ketika dia menemukan istri berzina dengan laki-laki lain, apakah suami ini boleh membunuh laki-laki itu sehingga kalian akan melakukan kisas kepadanya, kalian membunuh dia? Nah, itu tidak ada dalam Al-Quran, cuman dalam bab ini ada keterkaitan nanti. Ada. Perawinya Sa'd anna rajul qala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu qatala ana fil masjid wa ana syahid. Lain itu. Beda. Ini lapasnya ma'amrati rajulan ayaqtuluhu fayaqtuluna am kaifa yaf'al. Beda itu. Jadi dia bertanya kepada Asim, apakah dia boleh membunuh laki-laki tadi sehingga kalian pun akan membunuh dia pula karena dia sudah membunuh, harus dikisas? Atau apa yang harus dilakukan oleh suaminya tadi? Nah, lalu kata laki-laki tadi, kata Ibnu Uwaimir, "Salli ya Asim anzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tolong tanyakan itu wahai Asim kepada Rasulullah untukku. Saya bertanya, tolong tanyakan kepada Rasul. Apa harus dilakukan? Wasa'ala Asimun anzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakariha Rasulullah sallallahu al-masaila wa abaha. Lalu Asim menanyakan kepada Rasul. Ibaratnya dia berwasilah kepada Asim, tolong tanyakan kepada Rasul. Mungkin dia malu atau takut, jangan itu bersuaya terjadi pada istrinya. Dia minta Asim menanyakan. Ditanyakan oleh Asim kepada Rasul, tapi Rasul tak suka pertanyaan seperti itu. Rasul tak suka dan dia membencinya, mencelanya. Nah, lalu hatta kaburu ala Asimin masami amir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Uwaimir tadi merasa besar, berat rasanya kalau tidak selesai masalah ini. Tanyakan. Berat bagi dia. Ala Asimin, bukan. Hatta kaburu ala Asimin masami amir Rasulillah. Sehingga Asim merasa berat untuk menanyakan kepada Rasul. Kalau kan ini masalah aib, masalah maksiat, tentu dia tak berat dia. Tapi dia terlanjur menanyakan itu. Nah, falamma raja'a Asimun ila ahli ja'a Uwaimir. Ketika Asim setelah bertanya kepada Rasul, itu jawab Rasul. Jadi kan jawab Rasul dia tak suka kan dan mencela pertanyaan itu sehingga menjadi beban bagi Asim. Jawaban Nabi itu. Kemudian Asim pulang ke rumahnya, berjumpa dengan keluarganya, datanglah Uwaimir tadi. Datang Uwaimir, faqal,
Dia tanya, "Ya Asim, maza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Asim, apa jawab Rasulullah kepada engkau? Faqala Asim, maka Asim menjawab, apa kata Asim? Lam ta'tini bi khairin. Kamu ini tidak mendatangkan kebaikan untukku. Artinya dia, kamu suruh saya tanya kepada Rasul, itu tidak baik untukku. Artinya saya kena getahnya. Nah, kira-kira begitu. Ya saya kena getahnya ini. Nah, ini kamu ada-ada aja ini. Qad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alata allati sa'altahu anha. Nah, Rasulullah sungguh tak suka, benci dengan pertanyaan kamu itu. Bayangkan kita tidak ada masalah, kita hanya menyampaikan saja, kita yang kena marah. Kan enak itu. Jadi qala Uwaimir, lalu Uwaimir mengatakan, wallahi la antahi hatta as'aluhu anha. Demi Allah, saya tak akan berhenti mencari jawaban ini sampai saya akan menanyakan kepada Rasul sendiri. Ibaratnya, ya kalau kamu tidak bisa menyelesaikan, saya sendiri akan tanyakan. Kira begitu. Yang penting dia tak puas, saya harus tanya langsung kepada Rasul. Aku yang nanya langsung. Faqbala Uwaimir, lalu Uwaimir mendatangi Rasul kemudian Uwaimir hatta ata Rasulullah, dia mendatangi Rasulullah SAW waston nasi, di depan orang banyak, di tengah-tengah orang banyak, berani dia. Faqala ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amratihi rajulan ayaktuluhu fayaktulunahu am kaifa yaf'al. Seperti pertanyaan tadi kepada Asim. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, qad anzalallahu fika wa fi sahibatika. Belum dia ternyata Allah sudah turunkan ayat tentang dirimu dan tentang istrimu. Nah, sudah ada jawabannya. Kemudian fazab fa'ti biha, pergilah kamu dan bawa dia ke sini. Artinya fa'ti ata, datanglah, biha berarti ma'iyah, datanglah bawa dia ke sini. Gitu kan? Qala Sahlun fatala ana. Lalu Sahlun mengatakan keduanya melakukan sumpah li'an, saling menuduh berzina ditambah dengan rela menerima laknat Allah kalau mereka berdusta. Nah, fatala ana wa ana ma'an nasi, kata Sahal, dan saya bersama orang banyak inda Rasulullah sallam. Saat itu dia di sisi Rasulullah sallam. Falamma faragha, ketika keduanya sudah selesai, qala Uwaimir, kata Uwaimir, kazabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha. Saya ini berdusta atas saya Rasulullah kalau seandainya masih tetap saya pertahankan. Maksudnya begini, dia sudah benar-benar dilihat dia melakukan perbuatan itu. Kalau saya pertahankan dia tetap sebagai istri saya sama dengan membohongi diri sendiri. Tak mungkin, sakit. Nah, jadi kalau saya tahan juga dia, tidak saya ceraikan, saya berbohong juga dengan dia, dengan diri sendiri. Berbohong terhadap diri sendiri, terhadap dia. Itu kan sakit, tidak sanggup dia. Fatallakaha salasa, maka dia tolak dengan tolak 3. Qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasul menyuruh dia untuk melakukan tolak 3. Qala Ibnu Syihab, fakanat tilka sunnatal mutala'inin. Kata Ibnu Syihab, nanti siapa Ibnu Syihab? Itu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, perawi hadis, salah satu dari ulama fuqaha yang 7 Madinah. Ya. Itu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, salah satu fuqaha yang 7. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kadang dikenal dengan Ibnu Syihab, kadang dengan Az-Zuhrinya. Itu dasar daripada apa dilakukan oleh seorang suami kalau melihat istrinya melakukan perbuatan zina. Nah, baru masuk kepada hadis yang kita bicarakan. Nah, apa penjelasan dari... Nah, ada satu hadis lagi.
Dari Aisyah anna rajulan talaqa imra'atahu salasa. Seorang laki-laki menceraikan istri dengan tolak 3. Fatazawwajat, istrinya nikah lagi dengan yang lain. Fatallaka, lalu istri yang suami kedua mentolak lagi. Fasuilan Nabi SAW, ditanya oleh Nabi tentang itu, atahillu lil awal, bolehkah dia atau halalkah dia untuk suami yang pertama? Qala la, ta'ala. Hatta yazuku sailataha kama zaqal awal. Sama dengan yang tadi. Berarti ini hadis pendukung. Jalan. Sekarang kita lihat yang penting-penting. Tadi sampai peristiwa Umar. Nah, mungkin juga maksudnya tolak tidak terjadi bila dijatuhkan 3 sekaligus. Ini sebagian sahabat mengatakan itu pendapat mereka. Karena ada larangan untuk tidak mentolak istri dengan tolak 3 sekaligus. Ini pendapat kelompok Syiah sebagai mazhab Zahiri. Sebagai ulama perluas cakupan dengan semua tolak yang terlarang. Seperti tolak terhadap perempuan yang sedang haid. Jadi nanti begini, perlu juga ada wawasan, nanti cari baik di Google atau ChatGPT, cari apa saja bentuk-bentuk tolak bid'i. Tadi tolak bid'i atau tolak bid'ah. Tolak bid'ah tak sama dengan perbuatan bid'ah, beda itu. Kalau bisa sebentar. Ya. Dipanggil panitia. Oke. Ya. Saya. Kalau si Ayu Toyib Ayu melodak dari jam berapa kita? Setengah 2. Oh, setengah 2 sekarang jam 3 lewat. Jam 3 setengah 4, 2 jam juga. Dari 100 hari sudah nyampe kuping kurang ngantuk. Pindah ke 500 semakin ngantuk. Dan ternyata di mata aku ngantuk dipandang di semua ustaz, gak jadi ngantuk. Lengah dikit udah kesana matanya ngantuk aja. agak kurang lah. Tadi malam yang susah lagi. Karena beliau fokus, kita juga fokus di sini. Nggak sedikit. Nggak jadi sedikit. Aku nggak boleh satu ngomong lah. Kalau tak paham, aku pandang aja mulut beliau. Talak itu dibiji lah ya kan. Buat talak, Allah, nggak ketebak. Nggak bakal balik itu. Baguslah. Yang di atas, Oh ya di atas. Sekali dengan dicabut aja. Jadi Ustaz, sore ini udah berangkat ke baru nih. sama bagaimana kita, Iya nanti saya kirim ya di grup ya. Ini anak masukkan semua. Terus itu aja. Oh, iya. Ada masukkan semua. Bisa aja. Ada bintang. Gak tahu tuh orangnya penasaran. Iya kita belum beda dengan caranya. Siang sore ini. Ada nasi enggak bang? Nasi nggak nampak sih. Ini yang ada di meja. Oke, saya mau ambil ya. Nanti.
Ini jamu nggak sih? Iya, habisnya langsung pulang. Kayaknya di malam kita diperiksa musik ini. Takutnya aku jadi gimana sih? Karena dulu ya, bukan tesnya. Karena sebenarnya lapar, Mama. Tadi saya nggak nangkep. Enggak, kayaknya udah mencair kali latih. Gimana? Nanti dia bang. Insya Allah sudah keluar kan? Hah? Lauknya sudah keluar. Ini kantor di rumah. Mau. Tapi biasanya dia nak mobil. Kau jangan kenapa? Nggak suka kacang. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Sekarang akal lalu. Wa illa tawakkal ini ya. Wa illa tawakkal wa illa tawakkal. Tinggal sampah. Bilang tadi mana? Atas bentar. Aku udah dikit kepala gua. Baru 3 hadis loh. Ini ingetin lagi. Oke, kita buka dulu kacangnya. Wah. Aku tulaka snack. Oleh aku. Waktu istazan tuh ini alaina an na'kula snack. Nah, badan aku ular ya. Snack. Nakul kayak. Iya, nakul. Semua makan ular. Ular itu kalau kejadian sekitar kamu. Allah. Masih ini antara imam Islam ada yang sama al-ulum ya khusus dan itu belum yang berbeda. Yes, I know that. Yang my kota aroda an yahroba mukabur nyamuk lagi nampak dong, mungkin penjelasan saya itu. Aku udah 2 kali tonton video 1 jam. Pertamanya mesti ditonton setengah jam kemudian ulangan keduanya nggak tonton lagi karena sudah hafal. Pokok cair. Oh, talak 3 sekaligus dari sebelah. Ulang. Masa kamu? Buatnya anak orang bilang nggak salah kan. Wa annaha ya'lam, wa annaha 'alimat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aba ta'aman qat. In istahahu akalahu wa illa taruk. Kau makan apa? Bubur. Bubur. Jadi nggak ada cahaya pak sepatunya.
Yang dari tengah dua itu. Kalau sedikit lebih manis plus masih panas. Nah. Ya belum blok dong. Berarti tes selanjutnya toko apa ya Pak? Kalau nggak penting kau jalan, orang kami aja pakai telepon yang kamu. أنت تشاهد أفلام الصين لغتهم يعني لا الصين لا seperti maksudnya talak tapi talak udah selesai kau udah suka talak kau udah diam kau enak juga jadi suami kau gitu ya. Nah, istri minta talak kalau kita terima nggak bisa nolak ya. Tapi kalau kita untuk talak mau enak ya. Tika pakai gua. Ih, nggak ada. Pakai muk. Nggak ada muk. Pondok tua hidung kuning. Jualan waktu minta kola ila rijlin. Bahan sih anak muk. Walaan, mukhondu. Kan abang ini mulai loh kalau dengar terus. Karena ada bahan. Nggak ada bahan apa diam. Asal lampu naik diam aku. Ini kalau benar. Ini. Kelas ini kelas kampus baru bagian sekarang aku mau makan ini karena jauhan mengucapkan silakan mau mati silakan, mau tewas silakan, kalau perlu ku bantu semua,
Waktunya tidur. Malam sisa boy disiksa boy. Aku coba mencari tahu bagaimana lucunya lewat jalan setiap Masih kalau ibu atau nggak kalian galau, memang mendengarkan dengan baik. Memang begitu saja selama mendengarkan
Ilmu hadis. Ini ceramah itu lah. Maksudnya sekarang masih offset. Jadi ke badan dulu krisis speeding oleh itu. Kalau saya tertinggalkan karena itu kan sebagai PD Muhammadiyah itu tuntutannya begitu. Khusus untuk warga kita kan harus ditinggalkan. Oh, memang ada jadwal wajib Ustaz ya? Wajib. Aduh, baik. Ini waktu udah hampir asar ini. Udah azan. Udah asar ya? Belum lagi. Belum lagi. Udah kan? 55 sudah ya? Waktu dari 15.49 dulu. Iya. Agak mulai cepat sekarang ya. Oke lah, untuk pertemuan kita mungkin sampai di sini dulu. Pertemuan tatap mukanya.